Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi ini saya akan membuat video vlog mengenai mobil ini. Jadi sekarang ini adalah bulan Ramadan H-1 atau H-2 ya. Jadi saya akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil ini. Mobil saya Chevrolet Optra Magnum. Nah, ini dia mobilnya. Saya akan buktikan, atau kita bersama akan buktikan apakah mobil ini bisa atau tidak dipakai untuk mudik. Ya, jadi tujuan mudik saya adalah di Jawa Timur, plat W alias Sidoarjo. Dan sekarang posisi saya ada di Jakarta Timur. Jadi trayeknya adalah Jakarta Timur menuju Sidoarjo Kota Petis. Oke, jadi seperti apa mudik menggunakan mobil ini, seperti apa rasanya? Terus ikuti video ini sampai habis. Di sini di video ini saya akan membahas bagaimana kenyamanannya, kemudian bagaimana kondisi jalannya, serta berapa konsumsi bahan bakarnya ya. Nanti akan saya hitung menggunakan metode full to full. Dan juga mungkin konten ini akan menghibur ya buat Anda yang ingin melaksanakan mudik online, atau bagi Anda yang belum bisa mudik tahun ini karena ada halangan sesuatu ya. Semoga menghibur dan senang melihat video ini. Nah, ini ada sedikit tips dari saya ya bagi kalian yang nyetirnya itu sukanya nyeker seperti saya, seperti ini. Nah, ini kalian bisa pakai keset seperti ini ya, keset rumahan yang murah. Ini harganya cuma 25.000, tapi ini sangat nyaman dipakai nih, daripada kalian beli mungkin karpet mobil yang mahal itu ya, yang kayak ini solusi murah aja ini. Nah, ini dijamin nyaman dan aman. Ya, jadi sekarang jam 21.52 tanggal 30 April 2022. Kita berangkat dari Jakarta Timur. Ini dia mobilnya, sambil dipanasin kita cek mesinnya ya, apakah ada keanehan atau tidak. Sebelum berangkat kita reset dulu odometernya ke 0 ya. Nah, ini dia 0, supaya kita tahu jaraknya berapa hingga kota tujuan. Kondisi terkini tol Lingkar Luar ya. Terpantau yang masuk Jakarta Cikampek sebelah kiri ini macet. Beda dengan yang arah ke sana ya, Tanjung Priok. Lancar, yang arah sini padat, dipenuhi oleh pemudik seperti saya. Sekarang jam 10.40 malam. Antrian menuju tol Cikampek mengular merayap, tapi masih bisa jalan ya, nggak stuck bersama para pemudik lainnya. Untuk yang arah Priok sangat lancar sekali, jalur kanan. Arah sebaliknya juga lancar, tapi arah Cikampek ya seperti ini. Kita nikmati saja. Kondisi terkini rest area 39 penuh para pemudik. Jadi saya putuskan lewat tol Jakarta Cikampek bawah ya, karena saya lihat yang bawah lancar. Kenapa saya lebih milih bawah? Karena bisa seperti ini ya, kalau misalnya ada
mau ke toilet apa ada rest areanya. Beda dengan lewat Japek MBZ atas, susah nyari rest area. Ya seperti inilah kondisi rest area kilometer 39 Jakarta Cikampek bawah. Lihat mobilnya ya, jelas aman ya. Oh ya, ini jam 23.25. Ini sekarang tol Jakarta Cikampek macet karena imbas ini ya, pertemuan MBZ atas sama bawah. Karena ada penyempitan kan, yang tadinya berapa jalur jadi sekian jalur, akhirnya merayap seperti ini. Ini jam setengah 12 malam ya, 11.30. Masih tanggal 30 April. 30 menit lagi tanggal 1 Mei. Antusiasme para pemudik 2022. Jakarta Cikampek setelah melewati tol MBZ ya, pertemuan ternyata masih macet parah ya. Merayap ya. Ini sekarang jam 12.22 malam. Sudah tanggal 1 Mei 2022. Ngeres lagi di rest area Jakarta Cikampek KM 57. Macetnya luar biasa ya. Nyari parkir aja susah ini. Kira-kira 15 menit baru ketemu parkir. Dan saya lihat mesinnya masih oke, alhamdulillah. Ini habis ya, capek ya, kita ngeres dulu, ngerayap di Jakarta Cikampek. Terima kasih. Nah, ngopi dulu men, biar nggak ngantuk. Sekarang jam 1:07 WIB. Bang tol Cikampek Utama. Ini jam 1:22 menit, setengah 2 malam baru nyampe sini. Ini ya rame lancar lah ya, nggak separah tadi siang. Kalau lihat di berita itu parah. Ini ya masih merayapnya masih inilah, wajar lah. Cikampek Utama, kita lihat tarifnya berapa. 20.000, lumayan. Kita lihat nanti ya sampai Sidoarjo berapa pistolnya. Dan mumpung malam hari, lampu yang saya gunakan ini adalah lampu RTD mini proyektor yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yang sudah saya pasang sejak 2019 dan sampai sekarang masih awet dan terang seperti ini. Ini hanya lampu utama saja, fog lamp dan lampu tembak mati.
terbukti terangnya, dan cut off-nya lihat tuh. Nah, rapi sekali, dijamin tidak akan menyilaukan orang lain. Jam 2:55 kita sudah sampai di Sumedang. Ini udah terang karena ada exit tol. Setelah ini kita akan cari rest area untuk sahur karena ini masih puasa hari terakhir. Nah, sekarang saya sudah sampai rest area Tol Cipali kilometer 166. Sekarang jam 3.25, barusan selesai sahur. Sekarang kita tunggu sampai subuh, sholat, baru kita berangkat lagi ya. Sambil dinginin mesin ya. Nih, izin rehat sejenak. Habis lari-lari soalnya di tol. Tuh, ultra. Luar biasa. Chevrolet, find new road. Dan untuk kondisi rest areanya sendiri ramai sekali. Yang ramai apa ya? Tentu saja pemudik. Tuh. Nyari parkir dijamin susah di sini. Sekarang jam 5.04, sudah selesai sholat subuh, istirahat. Sekarang kita berangkat lagi. Bismillah, OTW. Sampai di gerbang tol Palimanan. Tidak ada transaksi ya, jadi di sini langsung aja gas. Nah, ntar bayarnya waktu di Kali Kangkung. Oke, sip, kita lanjutin perjalanannya.
jam 8.14 sudah sampai gerbang tol Kali Kangkung, dimana ini adalah akhir dari pemberlakuan sistem one way. Ada Soluna, depan ada Soluna lagi. Banyak sekali hari ini Soluna. Kita lihat berapa saldonya. 357 tarifnya. Lumayan mahal ya. Sepertinya naik dari tahun sebelumnya. Itu bisa dilihat sistem one way-nya sudah tidak ada lagi. Sekarang udah two way. Mulai masuki tol Semarang, dimana udah banyak tanjakan dan turunan tikungan seperti ini ya. Awal lajur pendakian udah ada rambu ya. Sini emang kinerja mesin mobil jauh lebih berat dibandingkan ruas tol yang lain, sehingga dibutuhkan momentum yang cukup. Jadi di sini skill driver juga sangat menentukan mobil bisa nanjak atau tidak, bisa turun dengan baik atau tidak. Tidak hanya mengandalkan mobilnya saja, tapi juga driver yang berpengalaman. Nah, di saat tanjakan seperti ini, gunakan transmisi seperti ini ya, di posisi 2 atau 1. Jadi gigi akan dikunci di posisi tersebut supaya mobil bisa nanjak. Dari Jakarta bahan bakar full, sekarang sampai Semarang tinggal 1/4 lebih sedikit, harus ngisi lagi. Sekarang saya akan isi full dan nanti kita hitung berapa konsumsi bahan bakar dengan metode full to full. Tol Semarang Solo, indikator engine menyala. Untuk penyebabnya belum diketahui, harus di scan dulu menggunakan OBD. Nah, untuk di scan harus mampir ke rest area dulu ya. Ciri khas Chevrolet ya, lagi mudik nyampe tol Semarang Solo, seperti biasa cek engine-nya. Ya udah, kita lanjut jalan aja lah. Ini cek engine nyala, scan menggunakan OBD, Bluetooth universal. Kita cek menggunakan HP ya. Tinggal pencet full code saja. Show log fault. Kita tunggu. Ini dia full code-nya muncul P0342. Kita pencet. Dan ada pada camshaft position sensor. Oke, jadi CMP-nya ini bermasalah. Tapi karena ini stored, kita coba hapus saja ya cek engine-nya ya. Cara menghapusnya tinggal seperti ini ya, masuk menu, kemudian full code dan clear. Lihat cek engine. Ya, mati. Ntar kalau misalnya CMP-nya rusak lagi, dia akan nyala lagi. Sekarang jam 10.44,
saya memutuskan untuk istirahat dulu di rest area Sragen nih, kalau nggak salah ya. Saya lupa tepatnya kilometer berapa. Itu dia mobilnya. Kita rebahan dulu aja ya, nyantai dulu, tidur dulu, enak nih, beralaskan rumput. Mobilnya juga biar dingin dulu, biar istirahat dulu, karena mobilnya juga capek ya, habis lari-lari di tol. Oke. Ini jam 11.13, kita lanjut jalan lagi ya dari rest area. Akhirnya tiba juga di Warung Gunung gerbang tol. Oke. Jam 1.39. Terus teko Wiyung. Iki Wiyung Karang Pilang. Gunung Sari, Bandara Juanda. Ada kan lurus. Waru, Menanggal, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Malang. Ada ya Batu Waru. Itu wis ketok, Cetagung wis ketok. Surabaya, Gresik, Waru, Menanggal ya Pak. Iya. Soal Waru nggak ngerti. Plat B barang. Nah, Waru. Platnya juga kabel. Nah, Suzuki Celerio. Biasanya sing teko kene iku beloke kiri, teko kono beloke nganan. Beresiko ora tabrakan ning kene. Ikon Sidoarjo yang dibanggakan kan yang enggak. Ya udah. Orang lokal semua ngurus. Itu Sidoarjo kota ya. Bukan kota Sidoarjo, Sidoarjo kota. Ada lagi yang terbalik.
kecelakaan ini karena begitu kamu terbalik sama arah PP lagi langsung motong kiri kan nggak semua. Beda sapa iku? Mbak. Kos kono. Iki wis dibangkel. Iki kayak ndi mobil. Sik terus engko nek gampang. Iki wis dibangkel. Ya wis. Alhamdulillah tekan. Sudah nyampe juga kita. Oke, jam 13.54 akhirnya saya sampai juga di tujuan saya, yaitu rumah atau kampung halaman, tepatnya di Waru, Sidoarjo, yang menghabiskan perjalanan berapa jam nih? 12 jam lewat, 14-15 jam lah dari Jakarta Timur. Ya jadi begitulah. Di sini saya bahasin ya konsumsi bahan bakar dan kawan-kawannya. Ya jadi video ini saya bikin setelah hari esoknya ya. Sekarang tiba ke berapa konsumsi bahan bakarnya. Jadi saya isi bahan bakar pertama itu di Jakarta full ya. Pas keberangkatan, sebelum berangkat dari rumah saya isi full. Kemudian sampai Semarang saya isi full lagi. Nah begitu sampai di tempat tujuan, sampai Sidoarjo, sorenya saya isi full lagi ya. Dan berdasarkan perhitungan antara jarak tempuh dan kilometer jarak tempuh dan liter yang dihabiskan oleh mobil ini, maka dihasilkan angka 13,2 km per liter untuk rute kombinasi ya. Yang saya maksud rute kombinasi, sebenarnya rute yang saya lewati itu hampir semuanya itu tol, tapi kecepatannya beda. Artinya ketika waktu awal mobil ini di Cikampek awal dan masuk Karawang itu macetnya luar biasa ya. Setelah itu lancar dan itulah hasil yang dihasilkan. Jadi memang tidak bisa dibilang hemat untuk ukuran mobil zaman sekarang, karena memang mobil zaman sekarang kita tahu hematnya luar biasa, bisa di atas 16 atau bahkan 20 km per liter. Ya hal itu juga disebabkan juga karena teknologi mesinnya yang tidak secanggih zaman sekarang, juga transmisi otomatis 4 speednya ya. Jadi ketika dia berjalan 100 km per jam, maka putaran mesin itu ada di 2500 rpm, berbeda dengan transmisi CVT atau transmisi 5 speed zaman sekarang ya, yang otomatis canggih itu bisa di bawah 2000 rpm atau bahkan ada yang 1800 rpm pada kecepatan 100 km per jam. Tidak seperti mobil ini yang masih menggunakan transmisi otomatis konvensional. Tapi ya itu mengingat tahunnya yang memang sudah lama ya. Transmisi ini sudah digunakan sejak tahun 2008 silam. Nah kemudian apakah mobil ini mengkhawatirkan atau enggak kalau untuk dipakai mudik atau dipakai menggunakan perjalanan jauh, yang seperti kalian bisa lihat di part sebelumnya bahwa ada sedikit kendala ya, yaitu cek engine nyala. Namun itu sudah teratasi karena setelah di scan penyebabnya ada camshaft position sensor, yaitu memang membuat cek engine nyala tapi tidak mempengaruhi performa dari mobilnya, karena juga rusaknya itu hanya sesekali saja dan itu harus diganti. Tapi tidak ada cerita mobil ini overheat atau mogok atau tidak bisa starter atau apa-apalah yang membuat mobil ini tidak bisa jalan sama sekali ya. Jadi mobil tetap bisa lari, tetap normal, hanya soal sensor saja. Nah lalu bagaimana dengan driving impressionnya, atau ketika dibawa perjalanan jauh, mobil ini luar biasa nyaman karena memang suspensinya yang luar biasa lembut di mobil ini, tapi tidak mengayun, dan membuat kestabilannya juga luar biasa saat kecepatan tinggi ya. Jadi dia antara stabil dan nyaman itu pas. Suspensinya tidak keras,
dan tidak terlalu empuk, di tengah-tengah, tapi masih sangat lembut. Bahkan bisa diadu suspensi ini dengan Mercedes-Benz C-Class 204. Nyamannya itu hampir sama. Jadi rasa mobil ini khas seperti mobil Amerika ya, atau mobil non Jepang yang memang soal suspensi itu dibuat senyaman mungkin dan sestabil mungkin. Oke, jadi seperti itu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Dan karena ini masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton.